warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Naila Ardianti, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi Pancasila. Langsung saja kita ke bab yang pertama, pengantaran pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila belum banyak yang bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka. Korupsi, terorisme merupakan sedikit contoh ketika seseorang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya. Kemudian ada B, alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Peran pendidikan Pancasila sangat terpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, terutama bagi pelajar di perguruan tinggi. Salah satu pentingnya adalah untuk membangun rasa cinta produk terhadap barang lokal atau dalam negeri, dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Kemudian ada C, menggali sumber histori, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu cirinya yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Salah satu sumber historis pendidikan Pancasila adalah Presiden Soekarno. Beliau pernah berkata, jangan sesekali melupakan sejarah. Kemudian ada D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila, Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan lestar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Periode pengusulan Pancasila: 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan nasional. 5. Kebutuhan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila: 1. Kebutuhan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukan Pancasila dalam sejarah Indonesia: 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpan daya kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden, tentang pengangkatan Soekarno sebagai pertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangkau jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periode dan ada batas waktu 5 tahun. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Mengidentifikasikan Pancasila dengan ideologi lain, menyalahgunakan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa terhadap serta mencerminkan kepribadian bangsa. Bab 3. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Dipolono, negara adalah sesuatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Kemudian 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau bintang bersel satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang biasa dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran liberasi individualis, aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberasi melalui persaingan bebas. Aliran kolektivis atau sosialis, aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Kemudian 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Kemudian 4. Menelusuri politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajdiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila pada era globalisasi dewasa ini banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar daniologi negara Indonesia. 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandasan dan atau harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan yang menyelenggarakan negara. Bab 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, dan Pancasila sebagai ideologi negara lebih luas dan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat kehidupan masyarakat serta bernegara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi negara.
Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Sejarah berkembang ideologi Pancasila dari masa ke masa. Pancasila berasal dari kristalisasi budaya tradisional Indonesia di era Orde Baru. Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tantangan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Namun menetapkan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Pancasila untuk menjaga ideologi liberasi. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Perumusan Pancasila dasar negara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara. Kesatuan Republik Indonesia dengan salah satu alasannya Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.